Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Bapak Ibu. Shalom, silakan duduk. Terima kasih buat tim musik dahsyat. Ya, nah kita sudah memasuki akhir daripada tahun ini. Di bulan terakhir daripada tahun ini kita akan mendapatkan tema yang baru. Saya rindu melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Boleh enggak? Mohon izin kiri kanannya, Anda nggak usah salam mereka, tapi Anda senyum saja. Senyum saja. Karena saya tahu kalau orang yang nggak susah senyum biasanya ada masalah dengan yang di sampingnya. Nggak ada masalah dengan yang di samping kiri kanannya Bapak Ibu ya. Semua bersuka cita, amin. Semua mengalami kasih Tuhan sepanjang tahun ini, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Nah, saya melihat ada beberapa keluarga kita tempat ini yang telah mengalami kesembuhan. Ya, kami bersyukur Pak untuk kesembuhan yang Anda terima dan yang sedang on the way, sedang mengalami kesembuhan, yang sedang dirawat, yang ada di Medan dan juga yang sedang ada di tempat ini. Dan saya percaya kesembuhan itu bukan karena usaha kita, kekayaan itu bukan karena kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah ini adalah, tadi udah dibacakan temanya di awal, tapi nggak salah kalau kita baca kembali, agar ini mengingatkan kita tema bulan ini, yaitu Bethlehem, Anugerah, Damai Sejahtera, dan Kerukunan. Izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu untuk membaca 1, 2, 3. Kemuliaan, ya, 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi saya belum mendengar suara yang keras dari Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu silakan capture, silakan difoto. Ini merupakan ayat tema kita sepanjang bulan ini. Nah, ada kata-kata Bethlehem, anugerah damai sejahtera, dan kerukunan. Nah, kita tahu, saya akan tampilkan dulu kalau Anda mau foto silakan. Nah, saya akan lanjutkan. Anda tahu apa artinya Bethlehem? Bethlehem itu disebut dengan rumah roti, Bapak Ibu. Nah, siapa yang pernah ke Bethlehem? Wah, Pak Daniel. Oke, mungkin ada beberapa orang yang pernah ke Bethlehem. Nah, Anda tahu bahwa Bethlehem ini kalau kita melihat di bulan ini, satu tempat di mana kita kenal Yesus Kristus itu dilahirkan, Juru Selamat itu dilahirkan. Tetapi sesungguhnya kalau Anda selidiki dalam Alkitab, ada beberapa kejadian di dalam kota Bethlehem. Nah, yang pertama Yesus dilahirkan di Bethlehem. Di zaman itu ada Raja Herodes. Dan di zaman itu juga ada orang Majus yang datang. Nah, tetapi yang kedua, coba lihat lagi. Bethlehem kalau kita mundur ke belakang, itu adalah tempat Raja Daud, raja legendaris Israel. Diurapi di Bethlehem. Bukan di Yerusalem Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Daud memerintah di Yerusalem. Tetapi dia diurapi di Bethlehem. Jadi ini ada satu hal yang penting di kota Bethlehem. Yang ketiga, di kota Bethlehem itu juga kalau Anda ingat kisah mengenai istri Yakob, Rahel. Waktu dia mau melahirkan, selesai melahirkan Benyamin. Dia akhirnya menghembuskan nafas terakhir, dan pada saat itu posisi Yakob dan keluarganya sedang ada di jalanan Efrata atau Bethlehem. Dan Rahel dimakamkan di situ oleh Yakob. Nah, berikutnya apa yang ada di kota Bethlehem? Nah, ini mungkin yang sedikit berbeda. Kami pernah diberi kesempatan untuk datang ke kota ini Bapak Ibu. Memang kota ini jarang kami datangin. Mohon maaf. Mengapa? Karena Bethlehem ini kalau Anda tahu secara geografis, Bethlehem ini berada di daerah Palestina. Nah, daerah Palestina kalau kita masuk, itu membutuhkan begitu banyak izin. Mengapa? Itu bukan di tanah Yahudi. Walaupun kalau Anda lihat di peta, itu kota Palestina itu sebagian itu ada di tengah-tengah Israel. Bayangkan satu kota kecil, dia punya pemerintahan sendiri, tetapi dikelilingin oleh Israel Bapak Ibu. Nah, Bethlehem ada di situ. Waktu saya belum pernah ke kota ini, saya hanya menganggap, oke, Bethlehem kota subur. Mengapa?
Karena ada gembala, kalau kita lihat ceritanya ada gembala mengembalakan domba. Nah nggak mungkin para gembala mengembalakan domba di padang tandus ya. Tentunya di tempat yang subur. Waktu kami ada di sana saya terpukau. Mengapa? Karena itu berbukit-bukit, begitu banyak padang rumput Bapak Ibu. Agak berbeda dengan beberapa daerah yang lain, tapi saya jadinya percaya, oh iya benar. Mengapa mereka ada di sini gitu. Nah, karena ada begitu banyak padang rumput yang tempat yang subur. Dan di sana dikatakan ada padang Yaar, dan di sana juga dikatakan ada Migdal Edar. Migdal Edar ini artinya seperti menara gembala. Kalau Anda tahu dipercayai di dalam beberapa literatur, menara gembala itu sama seperti gini Bapak Ibu. Jadi dia ada seperti gua. Ada gua, mereka memelihara domba itu di dalam itu. Nah itu disebut mereka itu menara gembala. Nah pasti karena ada yang subur di sana maka mereka mengembalakan di situ. Berikutnya, Daud mengembalakan domba ayahnya itu di Bethlehem. Nah sungguh menarik mengapa ini bisa kita bahas, ini menjadi tema kita bulan ini. Nah saya lanjutkan di dalam Misna. Nah Anda tahu di dalam Misna ini disebut seperti gini. Cerita turun-temurun yang dicatat di dalam Tauratnya orang Israel. Nah ini dipercaya Bapak Ibu bahwa di dalam Misna dikatakan begini. Gembala yang ada di kota Bethlehem pada saat malaikat turun itu bukan gembala yang biasa. Karena Anda tahu Israel punya bait Allah. Ada yang dipersembahkan di dalamnya. Zaman dulu yang dipersembahkan adalah hewan, domba-domba. Nah kalau Anda baca lagi sejarah Alkitab, gembala-gembala itu menggembalakan domba-domba yang khusus. Domba-domba itu khusus untuk dipersembahkan ke bait Allah. Jadi tidak boleh ada cacat Bapak Ibu. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Itu tanggung jawab daripada gembala. Karena kalau ada cacat sedikit pun waktu mereka pelihara sudah waktunya dipersembahkan. Waktu imam-imam memeriksa ternyata ada cacat sedikit di bagian tubuhnya. Itu langsung dikembalikan. Itu tidak layak untuk dipersembahkan. Nah boleh dikatakan dianggap di dalam Misna. Para gembala ini bukan gembala yang biasa. Mereka tidak dianggap sebagai orang-orang yang nomor 2 di Israel. Tapi sesungguhnya mereka adalah gembala-gembala yang sangat dihargai, dihormati. Amin. Nah, menarik untuk diperhatikan Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, gembala-gembala yang didatangin oleh para malaikat pada saat itu adalah gembala yang bertugas mempersembahkan domba. Ya, mempersembahkan domba. Mereka memelihara, memberi makan, membuat jadi besar dan akan dipersembahkan di bait Allah. Tapi lihat, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Tuhan Yesus itu datang sebagai gembala. Nah, salah satu sebutan gembala Yesus disebut adalah gembala yang agung, gembala yang sejati. Nah, sungguh berbeda. Waktu Yesus datang, Yesus tidak sedang membuat membuat kita yang ada di sini sebagai domba-dombanya yang akan dipelihara oleh Yesus. Suatu saat kita akan dipersembahkan di bait Allah. Bukan Bapak Ibu, tetapi Yesus sendiri menjadi contoh. Dia menjadi contoh sebagai seorang gembala, justru dia yang mempersembahkan dirinya untuk domba-dombanya. Sungguh indah ya Bapak Ibu ya. Siapa domba-dombanya? Kita adalah domba-dombanya. Siapa yang berani berkorban untuk domba-dombanya? Saya pikir kalau kita seseorang yang memiliki peternakan hewan yang ada di kota ini atau di mana saja. Apakah Anda berani kalau ada suatu saat mungkin kita memelihara hewan-hewan tertentu. Tetapi waktu dia tersesat, dia didatangin oleh binatang buas. Waktu Anda melihat itu di depan Anda, beranikah Anda untuk menghajar binatang buas itu dan Anda ambil binatang Anda. Tapi mungkin kebanyakan dari kita akan lari Bapak Ibu ya. Ya udah makan aja gitu, saya masih punya banyak domba yang lain. Makan aja, makan. Supaya siapa? Bukan saya yang dimakan, jangan saya. Karena saya gembalanya dia, saya perlu yang lain. Tapi Tuhan enggak. Nah ini sungguh indah. Melalui Natal, apa yang Anda akan persembahkan? Nah ini adalah akhir daripada akhir tahun ini. Seringkali kalau kita Natal, kita ingin menerima persembahan. Saya senang menerima persembahan dari Pak Daniel, Pak Freddy, Pak Holly, Pak Hoki. Saya senang. Siapa saja senang menerima persembahan, apalagi di bulan yang baik seperti ini. Tetapi pernah nggak kita berpikir, ini bulannya kita memperingati Tuhan Yesus. Berpikir begini, apa yang bisa saya persembahkan buat Tuhan? Selama ini Tuhan yang memberikan saya. Tapi waktu ini, apa yang bisa saya persembahkan? Saya minta kunci C, Pak. Di dalam Roma 12 ayat 1, ada sesuatu yang bisa kita persembahkan. Apakah harta kita itu sebanding dengan apa yang telah Tuhan korbankan?
Menurut saya enggak. Apakah Anda berbuat baik serta merta Tuhan akan berkata, ini anakku yang kukasihi? Saya percaya kepercayaan lain, mereka mengatakan berbuat baiklah, maka engkau akan diukur. Kita enggak, Bapak Ibu. Kekristenan enggak seperti itu. Tapi Tuhan mengajarkan di dalam Roma 12 ayat 1. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Dari awal kita katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau menyembah, ku sembahkan Tuhan, oh, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita periksa kembali kehidupan kita. Apa yang kita persembahkan? Apakah sesuatu yang terbaik? Atau mungkin yang setengah-setengah? Atau Tuhan ini saja dulu karena saya butuh yang ini? Atau kita berani berkata, Tuhan ini punya Tuhan, ambil saja Tuhan. Karena apa? Saya percaya Tuhan punya banyak. Amin. Di surga itu banyak harta Bapak Ibu. Karena dikatakan di dalam satu ayat di perjanjian baru, di dalam Kristus Tuhan telah mengaruniakan segala sesuatu. Nah kalau Anda percaya Yesus Kristus, Anda sesungguhnya sudah mendapatkan segala sesuatu. Apa itu? Semua kekayaan surga itu ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah terima Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang bertobat pertama kali, sebenarnya itu bukan hanya kita bersuka cita, mereka itu menerima Tuhan Yesus saja. Tapi kita bersuka cita karena apa? Kita yakin dia sudah sedang mendapatkan harta rohani, harta kekayaan yang ada dalam surga. Jadi percayalah waktu Anda terima Tuhan Yesus, Anda sudah memilikinya. Tapi sering kita menganggap bahwa kita belum menerima segalanya. Tuhan memberkati, ini buat saya Tuhan. Ini buat saya Tuhan. Berani gak kita mengatakan Tuhan ini buat Tuhan? Ada orang berkata begini, Tuhan saya sudah mempersembahkan persepuluhan. Cukup Tuhan, itu perintah Tuhan. Saya berani bilang begini, persepuluhan adalah miliknya Tuhan, amin. Miliknya Tuhan Bapak Ibu. Anda sedang mengembalikan miliknya Tuhan. Artinya Anda yang punya Anda kapan diserahkan sama Tuhan? Kapan dipersembahkan? Perpuluhan itu miliknya Tuhan. Waktu Anda kembalikan, Tuhan berkata, bagus. Seolah-olah dalam bayangan saya, good. Anda melakukan firman Tuhan. Tapi ada ayat berkata, waktu engkau membawa persembahan persepuluhan, lihat, aku akan membuka tingkap langit atau tidak. Nah waktu Tuhan membuka tingkap langit, hujan dicurahkan, tanah diairi. Waktu hujan itu tidak menemukan benih, saya percaya itu hanya hujan tergenang jadi banjir. Benihnya gak ada Bapak Ibu. Nah jadi selain daripada persepuluhan, Anda bawa persembahan yang lainnya di hadapan Tuhan, amin. Nah di gereja ini ada persembahan untuk misi, ada persembahan untuk diakonia, bahkan ada persembahan untuk pembangunan. Anda tahu ini semua bukan gratis Bapak Ibu. Kalau Anda melihat ini sangat mahal, saya kagum dengan gereja ini. Kita semua kagum, tetapi kita gak hanya cukup kagum Bapak Ibu. Mau memberi buat Tuhan untuk persembahan buat gereja pembangunan. Amin. Lemas Bapak Ibu ya. Oke kita lanjut. Nah Bethlehem dikatakan kota kelahiran Sang Juru Selamat. Dalam Mika telah menubuatkan bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Dan di penggenapannya Matius 2 ayat 6 bahwa Yesus sudah lahir sekali-kali mereka bukan yang terkecil dikatakan. Dia mengungkapkan kembali apa yang dinubuatkan di Mika.
Nah, ingat bahwa Bethlehem adalah kota sang juru selamat. Malaikat-malaikat pada saat mendengar itu, waktu mereka kembali ke surga, gembala-gembala bukan hanya terpukau. Waktu mereka mendengar cerita, telah lahir bagimu seorang juru selamat. Gembala-gembala setelah itu tidak hanya berdiam, mereka membahas, oh iya telah lahir ya, telah lahir itu rupanya. Di mana itu? Di mana? Malaikat bersuka cita Bapak Ibu, tapi gembala mengambil tindakan. Mereka berlari, saya percaya mereka berlari. Kenapa? Anda bisa bayangkan enggak, hadirat Tuhan yang seperti ini, itu menguasai Anda. Anda mungkin mengalami manifestasi yang berbeda-beda. Anda mungkin menangis karena bersuka cita. Anda mungkin merasakan sesuatu perubahan dalam diri Anda. Saya percaya waktu malaikat hadir dengan kebesarannya, dengan kilau yang gak bisa kita perkirakan. Saya percaya itu suasananya lebih mencekam daripada ini. Lebih bersuka cita daripada ini. Dan saya percaya gembala pada saat itu merasakan itu. Mereka berlari. Dan di dalam Yohanes 3:16, Tuhan kembali mengingatkan, oleh karena besarnya kasih karunia Tuhan, kasihnya akan setiap manusia, Tuhan memutuskan untuk mengutus anaknya yang tunggal. Datang kepada kita sebagai domba-dombanya yang ingin dia selamatkan. Yohanes 3:16. Ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Waktu kita memasuki bulan Natal ini, kita sedang memperingati kelahiran Yesus. Kita tidak sedang melihat Yesus sedang lahir. Yesus saat ini sedang ada di surga, amin. Tetapi kita memperingati apa yang menjadi sesuatu yang gak pernah mungkin kita bayangkan dan pikirkan. Anda tahu waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu sungguh menyesal katakan menciptakan manusia itu. Tuhan melihat, saya ingin menghukum manusia ini oleh karena dosa mereka. Tetapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, percayalah Tuhan sedang merancangkan keselamatan yang baru untuk setiap umat manusia, amin. Dan Tuhan sedang mengerjakan itu beribu-ribu tahun, menunggu waktu ini. Menunggu waktu di mana semua nubuatan tentang kelahiran Yesus itu akan masuk dalam pengenapannya. Nah, bagaimana respon kita waktu kita mendengar Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus ada. Sebagian kita responnya saya nggak tahu apa, tapi kita lihat yang ada di Alkitab. Dikatakan kelahirannya merupakan kesukaan besar. Berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ingat Bapak Ibu, berita kesukaan besar bukan buat hanya gembala yang pada saat itu malaikat ada. Tetapi berita kesukaan untuk seluruh bangsa. Ini tujuannya Yesus itu lahir. Nah, para malaikat mereka memuji Tuhan. Anda tahu malaikat ada bersama-sama dengan Yesus, bersama dengan Kristus di surga. Tapi waktu mereka memberitakan, mereka juga bersuka cita Bapak Ibu. Sama seperti kalau ada satu orang selamat, seisi malaikat di surga akan bersuka cita. Amin. Nah, waktu Yesus lahir, malaikat bersuka cita. Bayangkan malaikat, penghuni surga, dia bersuka cita menyampaikan kepada gembala. Nah, respon gembala positif Bapak Ibu. Gembala memuji, memuliakan Allah waktu mendengar berita itu. Nah, waktu mereka mendengar, memuji Allah, mereka memuliakan Allah, tetapi mereka gak hanya berhenti, mereka datang, mereka menyembah Tuhan Yesus pada saat itu di Palungan. Nah, Anda tahu, Palungan kalau Anda lihat di sejarah, Palungan itu ada yang mengatakan seperti tempat untuk makanan hewan. Makanan hewan itu disebut Palungan, dia seperti tempat seperti itu ya. Saya nggak bisa gambarkan, tapi itu seperti makanan. Ada yang dipercaya bahwa Yesus lahir di Palungan, yang seperti itu. Tapi itu kepercayaan, kita nggak hanya akan bahas itu Bapak Ibu. Yang penting Tuhan Yesus lahir, amin. Nah, dikatakan lagi apa? Orang Majus. Orang Majus siapa? Mereka bukan orang yang ada di Yerusalem. Mereka orang yang jauh dari timur. Kita nggak pernah tahu siapa yang dari timur. Nah, kita ukur saja dari Israel ke arah timur kemana. Mungkinkah itu ke daerah Arab, mungkinkah itu Indonesia, kami nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena apa? Kalau dilihat apa yang dipersembahkan, ada yang dipersembahkan, ada emas, kemenyan dan mur. Dan pernah dipercaya suatu kota di Sumatera ini menghasilkan mur. Dan itu dipercaya mungkin saja, ini mungkin saja. Karena katanya itu dari timur, bisa saja itu dari daerah sini. Tapi saya nggak sebut itu daerah mana, karena kita nggak bahas ini Bapak Ibu. Tapi orang Majus waktu dia datang, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah dan nggak cukup menyembah. Ini yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu. Waktu kita menyembah Tuhan, Anda tidak hanya cukup menyembah. Dikatakan mereka membuka harta bendanya. Mereka membawa emas, kemenyan dan mur. Persembahkanlah hartamu. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada kata Tuhan. Nah, waktu Anda menyembah, jangan menyembah dengan tangan kosong.
kita diberi kesempatan di gereja ini untuk memberikan persembahan, memang kita nggak ngutip Bapak Ibu. Karena kita sedang mengajarkan Anda semua memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Waktu Tuhan menggerakkan Anda, berikan. Waktu Anda mendengar firman, waktu aku memberi, bukan Anda untuk mendapatkan balasan berkat. Jangan sekali-sekali memberi karena Tuhan mau balas berkat buat Anda. No, jangan. Tapi karena Anda percaya firman itu keluar, memberi lebih berbahagia daripada menerima. Amin. Keren Pak. Berarti kalau begitu minggu-minggu persembahan ini akan naik. Saya berdoa akan naik. Amin. Nah, mari kita bawa kabar baik. Karena kabar baik bukan hanya buat Anda semuanya. Kabar baik itu buat kita. Buat orang-orang yang ada sekeliling kita. Nah, saya rindu supaya setiap kita, Anda semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Apakah kebaikan itu hanya buat Anda? Atau buat orang lain? Atau buat orang sekitar Anda? Nah, saya pribadi menjadi pribadi yang sangat bersyukur oleh karena apa? Oleh karena kalau saya mungkin pernah cerita di tempat ini, ada sintuan juga di atas yang bisa tahu kehidupan saya yang kalau dulu itu memalukan sekali Bapak Ibu. Tetapi entah mengapa Tuhan bolak-balik, seperti seolah-olah Tuhan bolak-balik memberi kesempatan kepada saya untuk kembali. Dan pada akhirnya kami mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Waktu saya kembali memutuskan untuk mengikut Tuhan, jatuh mengikut Tuhan. Kapan terjadinya Bapak Ibu? Waktu saya sudah melayani. Saya nggak malu mengatakan bahwa waktu saya sudah melayani saya jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh dan bangkit. Tapi saya melihat kasih karunia Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik buat setiap kami. Nah, waktu itu terjadi, waktu saya merenungkan untuk membagikan ayat firman ini, saya berkata kepada Pak Yehan, beliau bercanda kemarin, lebih gampang untuk membuat sequencer dibandingkan untuk membuat bahan khotbah Pak, katanya begitu. Lebih gampang membuat musik daripada buat bahan khotbah, dan saya percaya aminkan. Saya nggak bisa tidur mempersiapkan ini Bapak Ibu. Karena waktu saya mau pengen hafal bahan ini, saya nggak bisa hafal. Waktu saya lihat lagi seperti terbang semuanya Bapak Ibu. Padahal ini saya yang tulis, kok terbang semua gitu ya. Tapi waktu Tuhan hanya ingin gini, waktu saya tanya, Tuhan mau apa yang ingin saya sampaikan, walaupun saya sudah buat ini. Tuhan hanya ingatkan satu, kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada kasih mula-mula. Waktu dulu Anda pernah menerima Tuhan Yesus, Anda ingat apa yang terjadi? Apakah Anda ingat waktu Anda menerima Tuhan Yesus? Apakah Anda menangis? Anda bersuka cita? Atau Anda hanya seperti patung? Ya udah, tugasnya Tuhan kok selamatkan saya. Kan saya dombanya Tuhan, Tuhan selamatkan saya begitu. Enggak. Anda ingat waktu Anda mengalami kasih Yesus mula-mula. Ingat kembali kebaikan Tuhan. Amin. Kalau Anda ingat itu, Anda memasuki bulan Natal ini. Saya percaya kasih Anda, dompet Anda, uang Anda itu tidak akan segan-segan akan dikeluarkan. Ini saya mengasihi ini, saya akan berikan kado Natal buat ini, saya berikan kado Natal buat ini. Kalau setelah gini, wah buat saya mana gitu ya, kok udah habis gitu. Buat saya udah kosong, enggak apa-apa, nanti Tuhan tambahkan Bapak Ibu. Karena apa? Waktu Anda mengatakan sama orang lain, saya mengasihi Bang Jeki. Saya nggak pernah memberikan bukti, saya hanya ngomong mengasihi. Saya percaya Bang Jeki pada akhirnya mengatakan, ini hanya ngomong doang nih Pak Jo. Dia nggak pernah bukti gitu ya. Ya buktinya apa? Traktirlah dia makan. Berikanlah dia hadiah pada saat dia membutuhkan hadiah. Waktu dia ulang tahun, berikan dia ulang tahun hadiah. Benar ya Pak ya? Nah oleh karena itu dikatakan, ini kita lanjut sebelum waktunya habis. Bethlehem juga dikatakan adalah kota kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Yesus Sang Raja Damai. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra yang namanya disebut Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi salah satu sebutan Yesus adalah Raja Damai. Nah kalau Anda mendengar kata damai, mungkin kita sering mengatakan ini, Shalom. Shalom itu juga damai Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibrani Shalom artinya sejahtera buat kamu, bahagia buat kamu, sehat buat kamu. Makanya kalau di tanah Arab Bapak Ibu, kami kaget pertama kali, saya pribadi kaget. Mengapa orang-orang yang bukan beragama Nasrani ataupun Yahudi, mereka yang beragama seberang waktu di sana, Shalom. Saya kaget karena dia pakai ini, pakai itu gitu, aksesoris. Oh ternyata memang kalau di daerah sana harus begitu Bapak Ibu. Karena dia sedang mengucapkan damai sejahtera. Waktu mereka berperang, kalau mereka Shalom, artinya nggak boleh perang. Damai sejahtera, saya datang dengan damai sejahtera. Nah itu dalam bahasa Ibrani, dalam perjanjian baru, Irene.
artinya kesatuan, keharmonisan. Tapi ini lebih dalam Bapak Ibu yang mau kita pelajari. Yesus datang sebagai Raja Damai bukan sedang mengatakan shalom kepada Anda. Bukan sedang mengatakan irene kepada Anda. Tetapi ini yang sedang dia lakukan. Dia lahir untuk mati. Percaya Bapak Ibu? Waktu Yesus lahir dia mati di ujung. Artinya apa? Kalau tidak ada kelahiran tidak akan ada kematian. Waktu Yesus lahir dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi damai karena penebusan, bukan damai shalom. Damai yang dimaksud sini Yesus Raja Damai adalah Yesus ingin memperdamaikan dirinya dengan Anda semuanya. Melalui korbannya di atas kayu salib dan dikatakan dengan perantaran Kristus dia juga mendamaikan kita dengan dirinya. Di ayat 19 Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Dan kita dipercayakan pelayanan pendamaian. Nah waktu Anda memberitakan Injil, waktu Anda, saya kadang-kadang melihat ada satu contoh ya Pak ya. Contoh bahwa ada orang membuka gereja, mereka buka pelayanan. Tapi dengan latar belakang karena dia sakit hati sebelumnya di sana. Dia terluka di sana, dia buka pelayanan tandingan. Nah dia belum mengerti ayat ini. Sesungguhnya pelayanan Injil itu sebenarnya pelayanan pendamaian. Waktu Anda membuka pelayanan dimanapun, Anda sedang membawa berita Injil, amin. Anda sedang membawa berita damai. Nah Yesus datang bukan sedang mengatakan shalom kepada Anda. Tapi dia sedang mengatakan ini aku hadir lahir dan aku mati untuk mendamaikan kalian semua umat manusia dengan dirinya. Nah kalau kita lihat di dunia ini, banyak mitologi yang mengatakan seperti ini. Kita harus membawa hewan tertentu, kita harus membawa persembahan tertentu kepada dewa-dewa tertentu supaya apa? Supaya dia jangan marah. Supaya dia jangan buat ada bencana-bencana alam. Supaya jangan ada sesuatu penyakit yang nimpa. Ingat ya Bapak Ibu ya, orang itu yang membawa persembahan karena sedang membujuk, tanda kutip, membujuk dewa-dewanya. Tetapi Tuhan tidak Bapak Ibu. Tuhan datang bukan untuk dibujuk. Tapi Tuhan datang untuk mendamaikan dirinya. Artinya Tuhan yang berinisiatif lahir untuk mendamaikan dirinya dengan Anda. Ingat bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dari awal penciptaan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang lain, kita lahir, kita juga membawa benih dosa. Kalau Anda tidak dibenarkan, Anda akan terus berdosa sampai Anda mengakhiri hidup di dunia ini. Nah waktu kita sebagai manusia yang berdosa ini mengizinkan Tuhan masuk, menerima Tuhan, Anda sedang memperdamaikan diri Anda dengan Tuhan Bapak Ibu, amin. Nah jadi ingat kata shalom, Tuhan Yesus hadir bukan untuk mengatakan shalom seperti biasa, tapi dia ingin mendamaikan Anda dengan dirinya. Nah ini adalah kisah, beberapa kisah yang nanti Anda bisa baca, ada Adam dan Hawa waktu dia jatuh, mereka lari, mereka maru, tetapi Tuhan yang mencari mereka. Ada Zakheus, si orang pendek ya Bapak Ibu. Nah Zakheus si orang pendek ini, dia ingin melihat siapa Yesus, dia sampai naik ke pohon. Bayangkan dari sekian banyak orang, Tuhan matanya tertuju pada Zakheus. Zakheus turun, aku ingin makan di rumah kamu. Siapa Zakheus? Pemungut cukai, orang yang paling dibenci di masyarakat Yahudi pada masa itu. Karena dia ada orang yang menyiksa orang-orang Yahudi dengan pajak yang tinggi. Tetapi Yesus datang makan, dan kisah Zakheus ini yang menarik. Bahwa Yesus yang mencari Zakheus. Amin. Nah, waktu kita sedang mencari Yesus, sesungguhnya Yesus itu ada di sekeliling Anda, ada di sekitar Anda untuk mencari Anda, sedang menunggu momen di mana Anda akan mengatakan, Tuhan saya perlu Tuhan. Nah, ini merupakan pengalaman-pengalaman yang sungguh indah. Nah, Bethlehem itu akan mengingatkan kembali kita kepada kasih mula-mula. Saya minta kunci Pak. Mari kita ingat kembali bahwa Bethlehem adalah tempat di mana Yesus turun. Sesungguhnya karena kasihnya yang begitu besar, dia turun ke Bethlehem untuk apa? Menggenapkan apa yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Dia akan menjadi anak yang tunggal, dikatakan di dalam kitab Yesaya kalau saya nggak salah, atau kitab Yeremia, wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Oleh karena apa? Oleh karena manusia ciptaan yang menyiksa dia. Nah bayangkan Bapak Ibu, Yesus yang adalah gembala, kita yang tidak diselamatkan, tetapi bukan kita yang mencari untuk diselamatkan. Tetapi Yesus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan Anda dan Anda semua. Amin. Nah, bisakah Anda bayangkan betapa besarnya kasih karunia yang telah Tuhan siapkan buat kita semuanya? Amin. Nah, saya melihat bahwa banyak orang sering melupakan ini Bapak Ibu. Saya juga kadang-kadang heran melihat ada orang yang sudah mengalami kasih karunia yang besar daripada Tuhan. Dia mempunyai keluarga yang baik.
dia mempunyai bisnis yang baik, dia mempunyai karir yang baik, bahkan mempunyai harta yang banyak. Dia mengalami kasih karunia Tuhan begitu besar, tapi tetap ada orang yang gak puas. Mereka sering mengeluh. Kadang-kadang saya juga bingung melihat orang yang seperti ini bisa mengeluh. Artinya begini, ada orang yang lebih di bawah mereka bisa mengeluhkan begitu banyak hal. Tetapi saya mengerti, Tuhan mengajarkan begini, waktu kamu tidak bersyukur dengan apa yang kamu terima, waktu kita tidak mengucap syukur dengan kasih karunia sama seperti Yesus lahir, waktu kita gak mengucap syukur, saya percaya kita akan mementingkan diri kita. Kita gak akan pernah bisa lihat Tuhan, buat apa Tuhan memberikan harta benda buat saya. Buat apa Tuhan menyelamatkan saya? Pernah gak Anda berpikir buat apa Anda diselamatkan oleh Tuhan? Pernah gak kita terpikir dalam hati kita, Tuhan buat apa saya diselamatkan? Nah waktu saya diutus ke tempat ini, saya menjumpai begitu banyak orang-orang baik di tempat ini. Beberapa orang yang ada di tempat ini juga, semua Anda baik. Dan saya berkewajiban untuk membalas kasih Anda itu. Itu menjadi janji kami, menjadi komitmen kami. Karena apa? Karena diajarkan setiap Anda mendapatkan kasih karunia, ayo berikan kasih karunia itu kepada orang lain. Bagikan kepada orang lain. Amin. Jadi jangan bagikan kasih karunia hanya buat diri kita sendiri. Kalau Tuhan sudah selamatkan keluarga saya, cukup. Sama seperti orang kaya, mohon maaf, orang kaya yang bodoh. Waktu dia mengumpulkan harta buat dirinya, dia berkata, cukuplah sudah harta ini, tenanglah engkau hai jiwaku. Dan Tuhan berkata, hai engkau orang kaya yang bodoh, malam ini juga engkau mati. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan yang mengatakan sendiri. Kenapa? Karena orang ini kaya bukan karena Tuhan yang membuat dia kaya. Dia tidak mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kekayaan itu. Oleh karena itu pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan, kita ingat kembali kasih karunia demi kasih karunia yang telah kita alami di hadapan Tuhan. Dalam saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan mengingatkan ini kuat buat saya untuk disampaikan kepada kita semua di tempat ini. Mungkin ada di antara Anda yang sedang mengalami kasih yang suam-suam kuku, yang tidak semangat lagi untuk melakukan apapun. Mungkin Anda juga ada di antara kita yang sudah lari daripada Tuhan. Tidak ada gereja, tidak ada Tuhan, tidak ada pelayanan. Mungkin Anda ada yang terluka dengan satu dengan yang lainnya. Biarlah di bulan ini, kita tidak sedang membuat bulan ini menjadi bulan yang dipenuhi dengan sesuatu yang kita dewa-dewakan. Tetapi ini bukan merupakan juga satu hal yang tidak bisa kita lakukan di bulan ini. Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Kau temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar kepada Yesus yang baik. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
lagi. Mohon kembalikan ke slide-nya saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, ini yang Tuhan juga gerakan saya untuk sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan ini juga ada di dalam tema kita bulan ini. Bethlehem itu adalah lambang kesatuan, kerukunan dan persaudaraan umat manusia. Di dalam Roma 15 ayat 5 dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa kerukunan Anda tidak bisa usahakan. Amin. Anda tidak bisa usahakan. Karena ayat ini berkata, Tuhan yang mengaruniakan itu kepada kita. Amin. Anda yang berusaha hidup rukun, Anda tidak bisa. Karena kita semua manusia berdosa. Bagaimana cara Anda hidup rukun dengan yang satu dengan yang lainnya? Tuhan mengatakan, sembah aku akan mengaruniakan kerukunan itu. Dikatakan di dalam yang poin kedua, Daud. Nyanyian ziarah Daud. Anda tahu arti nyanyian ziarah? Ada beberapa pasal di situ nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu adalah Daud itu sedang berziarah. Dia sedang beribadah kepada Tuhan. Dia sedang beribadah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini kalau Anda baca, itu seperti embun dari Gunung Hermon turun ke Sion. Seperti pengurapan Tuhan yang di atas kepala Harun, ke janggut, ke leher, ke jubah. Artinya apa? Waktu Anda beribadah seperti ini, Tuhan itu sedang mengaruniakan kerukunan kepada kita Bapak Ibu. Amin. Nah, jangan pikir bahwa Anda beribadah di tempat ini tidak ada gunanya. Tuhan mengatakan, waktu engkau beribadah, Daud dikatakan seorang raja yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman itu. Dia suka berdoa, memuji, menyembah seperti yang kita lakukan sehari-hari, bahkan di saat ini. Tuhan berkata, waktu engkau melakukan ibadah di hadapan Tuhan, waktu engkau datang beribadah kepadaku, Tuhan berjanji Tuhan akan mengaruniakan kerukunan atas setiap kita, amin. Nah, kalau Anda ada yang tidak sedang rukun, mohon maaf. Mungkin antara anak dan orang tua, antara suami istri, kakak atau adik, mertua atau menantu. Mari lihat ayat ini, libatkan Tuhan dalam keluarga Anda. Undang Tuhan masuk dalam keluarga Anda. Jangan lari dari ibadah, tetap setia. Kenapa? Makin kesini Bapak Ibu, makin akhir zaman, Anda makin susah menemukan orang yang setia. Orang yang terpilih banyak, tetapi orang setia itu makin sedikit. Bahkan ada, kalau saya suka kata-kata gini, eksistensi dan esensi. Waktu Anda, ada orang yang sering eksis, dia sering hadir, ibadah doa sering hadir. Setiap hari dia duduk di situ, Setiap ada ibadah doa, Anda akan melihat wajahnya dia eksis. Tapi dia punya esensi enggak? Dia punya pengaruh enggak waktu dia duduk di situ? Waktu dia ada di situ dia punya esensi, punya pengaruh atau tidak? Nah, Tuhan mau waktu kehadiran Tuhan atas diri kita, pengaruh itu bukan buat hanya Anda semua. Waktu Anda dijamah dengan kasih Tuhan, Anda harus membagi itu kepada orang lain di sekitar Anda, amin. Nah, oleh karena itu biar Natal kita bukan Natal yang hanya perayaan. Nah, ini yang paling penting. Kerukunan bukan dimulai dari gereja. Kerukunan dimulai dari keluarga. Amin. Nah, Anda tahu ayat ini semuanya. Anda tahu. Tetapi susah untuk dilakukan Bapak Ibu. Amin. Agak susah dilakukan. Bukan susah. Agak susah dilakukan ya. Tetapi saya percaya. Kalau kita melihat kasih karunia Tuhan yang udah begitu besar atas setiap kita. Saya rindu Natal di tahun ini. Bukan hanya Natal untuk perayaan buat Anda sendiri. Bukan Natal buat hanya untuk perayaan keluarga kita. Tapi saya rindu Natal di tahun ini merupakan Natal akan berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu keluarga Anda, sekitar Anda, kantor Anda, sekolah Anda. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, amin. Nah, mari kita menyambut Natal ini. Kita kembali ke Bethlehem. Kita kembali kepada kasihnya Tuhan. Kita kembali kepada unity di antara satu dengan lainnya. Saya berdoa, kalau udah ada gontok-gontokan selama 11 bulan, jangan lanjutkan Bapak Ibu ya, saya mohon, jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan pertengkaran lagi. Tapi mari kita sama-sama untuk bersatu. Saya percaya tidak mudah, tapi oleh karena Kristus sudah lahir buat kita, Dia mati buat kita, Yesus mendamaikan dirinya dengan kita. Saya percaya kita juga akan berani mendamaikan diri kita dengan orang lain di sekitar kita. Nanti pulang dari tempat ini, ingat-ingat siapa yang membuat kita jengkel. Siapa yang membuat kita itu merasa marah. Mungkin ada di samping Anda, mungkin ada di gereja ini. Cari terus, cari. Maaf ya.
Saya nggak mau lakukan itu lagi, maaf ya, saya salah. Anda tahu kata maaf itu kata yang sangat mahal, salah satu kata ajaib di muka bumi ini selain daripada thank you, minta tolong, dan satu lagi ada kata maaf. Kata maaf kata yang paling sulit dan itu harus dilatih. Dan saya percaya jemaat yang ada di tempat ini adalah jemaat yang sangat-sangat diberkati dengan kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya undang Pak Daniel. Karya terbesar.